Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wardatun Nafisah, NIM E2019-2321. Di sini saya akan memberi 5 tanggapan dari video yang sudah teman-teman upload. Yang pertama yaitu Sejarah Peradaban Islam sebagai Ilmu oleh Dwi Husniati. Di dalam memperoleh informasi tentang sejarah peradaban Islam dapat dilakukan dengan beberapa metode, yaitu metode observasi. Sejarah peradaban Islam didapat dengan menggunakan metode observasi, melalui penelitian yang dilakukan terhadap peninggalan-peninggalan sejarah yang dilakukan secara sistematis. Yang kedua, metode dokumenter. Dalam metode dokumenter, maka sejarah Islam didapat dengan mempelajari secara cermat dan mendalami segala dokumen, catatan, ataupun dokumen tertulis yang ada untuk mendapatkan keterangan yang diperlukan. Sedangkan dalam penulisannya, sejarah peradaban Islam melalui beberapa metode, yaitu yang pertama, metode deskriptif. Dengan menggunakan metode deskriptif, sejarah peradaban Islam disajikan untuk menggambarkan keadaan pada masa lalu, sesuai dengan bagaimana adanya sesuai dengan urutan waktu kejadian, dengan tujuan untuk memahami yang terkandung dalam sejarah tersebut. Yang kedua, metode komparatif. Metode ini berusaha untuk membandingkan sebuah perkembangan peradaban Islam dengan peradaban Islam lainnya. Metode ini dimaksudkan bahwa ajaran-ajaran Islam tersebut dikomparasikan dengan fakta-fakta yang terjadi dan berkembang dalam waktu serta tempat-tempat tertentu untuk mengetahui adanya persamaan dan perbedaan dalam suatu masalah tertentu. Ketiga, metode analisis sintetis. Metode ini dilakukan dengan melihat sosok peradaban Islam secara lebih kritis dan analisis dan bahasa yang luas serta kesimpulan yang spesifik. Dengan demikian, akan tampak adanya kelebihan dan kekhasan peradaban Islam. Secara singkat, metode yang digunakan dalam sejarah peradaban Islam ini adalah dengan mengumpulkan sumber-sumber atau data-data dan menghubungkannya dengan bukti-bukti peninggalan sejarah. Kemudian ditulis tangan secara deskriptif sesuai dengan urutan waktunya. Dalam hal ini, sejarah peradaban Islam telah memiliki metode yang digunakan. Sejarah peradaban Islam dapat diartikan sebagai perkembangan atau kemajuan Islam dalam perspektif sejarahnya. Ilmu pengetahuan adalah deretan konsep dan skema konseptual yang berhubungan satu sama lain sebagai hasil eksperimen serta observasi yang diperoleh melalui pengalaman-pengalaman. Yang kedua yaitu peradaban Arab pra-Islam dari video tanggapan Ivalia. Kondisi sosial budaya. Terdapat sifat-sifat negatif dan positif dalam kondisi sosial budaya pada peradaban Arab pra-Islam. Sifat-sifat negatif pertama, menyembah berhala. Sebelum adanya Islam, masyarakat Arab pra-Islam menyembah patung-patung karena dianggap suci. Yang kedua, membunuh bayi perempuan yang baru lahir dan memandang rendah martabat wanita. Yang ketiga, memperbudak. Mereka memperlakukan budaknya dengan semena-mena. Yang keempat, mengkonsumsi minuman yang beralkohol atau yang memabukkan, suka berjudi, suka mencuri dan merampok. Kehidupan sulit di padang pasir dan kekerasan hidup di gurun telah menciptakan
agresivitas, brutalitas, dan kriminalitas di kalangan masyarakat Arab pra-Islam. Suka berseteru, berkelahi, dan berperang. Perselisihan pribadi yang berasal dari perkara kecil sering menimbulkan pertengkaran, perkelahian, atau bahkan peperangan. Peperangan bebuyutan antara kabilah di kalangan bangsa Arab pra-Islam. Sifat-sifat positif. Adat kebiasaan Arab pra-Islam yang baik yang diteruskan dan dilestarikan oleh Islam ialah memotong tangan pencuri, mengkafani mayat sebelum dimakamkan, berpuasa selama beberapa hari pada hari-hari tertentu. Karakter, watak, dan tabiat mereka yang positif yaitu membela harga diri, martabat, kehormatan, kemerdekaan, dan kebebasan mereka apabila diganggu atau dirampas oleh orang lain. Menghormati dan menghargai tamu, berani berkorban untuk membela sesuatu yang mereka yakini benar, serta menjunjung tinggi prinsip-prinsip persamaan dan demokrasi. Kedua, kondisi religius atau agama. Masyarakat pra-Islam menganut beberapa sistem agama, yaitu fatalisme, paganisme atau menyembah berhala, monoteisme, agama tauhid, yaitu agama ini dibawa oleh nabi-nabi terdahulu seperti Nabi Daud kepada kaum Ad dan Nabi Salih kepada kaum Samud. Keempat, kepercayaan as-sabi'ah, kepercayaan dan penyembahan kepada benda-benda langit seperti bulan, matahari, atau bintang. Agama Yahudi, agama Masehi atau Kristen. Dianut oleh sebagian penduduk Arab bagian utara dan selatan. Kondisi sosial politik. Politik di wilayah Arab pra-Islam mengalami perpecahan atau dikenal dengan istilah otonomi daerah, karena mereka tidak mengenal sistem kepemimpinan sentral yang mengatur segala urusan pemerintah secara umum. Setelah terbentuknya sistem otonom seperti kabilah yang berorientasi pada terbentuknya suku-suku. Jahiliyah tidak berarti bodoh. Predikat jahiliyah sering disematkan kepada orang-orang Arab pra-Islam. Sebutan atau predikat jahiliyah yang diberikan kepada bangsa Arab pra-Islam tidak berarti bodoh. Jahiliyah dalam konteks itu bukan jahil dalam pengertian ilmu pengetahuan, tetapi jahil dalam pengertian berwatak keras, kasar, dan mudah marah. Mereka dikatakan jahil karena mereka memiliki akal pikiran, mempunyai rasio dan akal budi, tetapi tidak mau menggunakannya untuk beriman, beribadah, dan berakhlak sesuai dengan ajaran Hanif, yaitu agama yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim dan Ismail yang mengajarkan kepercayaan kepada keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga yaitu perkembangan peradaban Islam pada pemerintahan Khulafaur Rasyidin. Video tanggapan dari Linda Nurul Farwansyah. Khulafaur Rasyidin berasal dari dua kata yaitu khulafah yang berarti jamak dari khalifah yang artinya pengganti, sedangkan ar-rasyidin artinya mendapatkan petunjuk. Jadi Khulafaur Rasyidin adalah para pengganti yang mendapatkan petunjuk. 4 sahabat Rasulullah yang termasuk Khulafaur Rasyidin adalah: pertama, Abu Bakar As-Siddiq, kedua, Umar bin Khattab, ketiga, Utsman bin Affan, yang terakhir, Ali bin Abi Thalib. Yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar radhiyallahu an bernama lengkap Abdullah bin Abu Quhafah, atau lebih dikenal dengan Abu Bakar As-Siddiq. Lahir di Mekkah pada 573 Masehi
dan wafat di Madinah pada tahun 634 Masehi. Beliau berkuasa selama 3 tahun, yakni 11 Hijriah atau 632 Masehi sampai 13 Hijriah atau 634 Masehi. Kemajuan yang dicapai Abu Bakar yaitu perbaikan sosial masyarakat, perluasan dan pengembangan wilayah Islam, pengumpulan ayat-ayat suci Al-Quran, meningkatkan kemajuan dan kesejahteraan umat. Tantangan dan ancaman yang dihadapi Abu Bakar yaitu menghadapi orang-orang murtad, menghadapi orang-orang yang mengaku nabi, menghadapi orang-orang yang enggan mengeluarkan zakat. Orang-orang ini terdiri dari orang-orang yang salah memahami ayat-ayat Al-Quran. Orang-orang ini memandang zakat sebagai pajak yang dilaksanakan. Karena itu, mereka tidak mau mematuhinya. Yang kedua, Umar bin Khattab. Umar bin Khattab adalah khalifah kedua yang berkuasa pada tahun 634 sampai 644 Masehi, yaitu selama kurun waktu 10 tahun. Beliau lahir di Mekah pada tahun 683 Masehi dan wafat pada tahun 644 Masehi atau 23 Hijriah. Kebijakan Khalifah Umar bin Khattab. Kebijakan internal yaitu membangun sistem pemerintahan dalam negeri dan membentuk departemen-departemen yang menangani masalah-masalah sosial, politik, dan sebagainya. Kebijakan eksternal yaitu dengan memperluas penyebaran Islam ke seluruh Jazirah Arab. Perkembangan Islam pada masa Umar. Pertama, perluasan kekuasaan Islam dibagi di berbagai wilayah, pembuatan undang-undang negara, peraturan undang-undang yang berisi tentang ketatanegaraan dan tata pemerintahan. Kepemerintahan dibagi menjadi dua, yaitu pemerintah pusat yang dipimpin oleh khalifah dan pemerintah daerah yang dipimpin oleh seorang gubernur. Membentuk dewan negara dan militer, membentuk lembaga kejaksaan dan dewan pertimbangan hukum. Yang ketiga, Utsman bin Affan. Utsman bin Affan adalah khalifah ketiga yang berkuasa pada tahun 644 sampai 656 Masehi. Beliau lahir pada tahun 579 Masehi dan meninggal pada tahun 656 Masehi atau 35 Hijriah. Prestasi Utsman bin Affan sebagai khalifah adalah: yang pertama, perluasan wilayah. Kedua, membangun dan memperluas Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Yang ketiga, keberhasilan penulisan, pengumpulan, dan pembukuan Al-Quran. Keempat, membangun pangkalan angkatan laut, membentuk kepolisian negara, dan mendirikan gedung-gedung pengadilan. 5. Melanjutkan pelaksanaan Baitul Mal dan sistem perpajakan khalifah sebelumnya. Keenam, ilmu pengetahuan berkembang dengan baik dan pesat. Khalifah keempat dan terakhir yaitu Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib adalah khalifah keempat yang berkuasa pada tahun 656 Masehi atau 35 Hijriah sampai 661 Masehi atau 40 Hijriah. Beliau lahir pada tahun 599 Masehi dan wafat pada tahun 661 Masehi. Kemajuan di masa kepemimpinan Ali adalah: yang pertama, mengganti para gubernur lama yang diangkat oleh Khalifah Utsman bin Affan yang sudah melakukan penyelewengan dalam menjalankan tugasnya dan mengangkat para gubernur baru. Yang kedua, menarik kembali tanah milik negara yang pada masa Utsman diberikan kepada kerabat dan keluarganya. Yang ketiga, terjadi peningkatan di bidang militer. Keempat,
Dalam bidang ilmu pengetahuan, Ali memerintahkan Abu al-Aswad al-Du'ali mengarang pokok-pokok ilmu Nahwu, Qawaid Nabahab yang dijadikan sebagai pedoman dasar dan mempelajari bahasa Al-Quran. Kelima, dalam bidang pembangunan, Ali menata pembangunan kota dengan baik seperti pembangunan kota Kufah. Pergolakan-pergolakan yang muncul pada masa kekhalifahan Ali. Yang pertama, Perang Jamal pada tahun 36 Hijriah atau 656 Masehi. Perang antara Ali dan Aisyah yang disebabkan karena adanya perbedaan pendapat dan penyelesaian kasus pembunuhan terhadap Khalifah Utsman. Kedua, Perang Siffin pada tahun 37 Hijriah atau 657 Masehi antara Ali dengan kelompok Muawiyah. Ketiga, Perang Nahrawan antara kelompok Ali dengan kelompok Khawarij di Nahrawan yang awalnya pengikut Ali. Mereka melakukan pemberontakan setelah terjadinya arbitrase. Pertempuran dimenangkan oleh kelompok Ali. Yang keempat yaitu puncak peradaban Islam pada pemerintahan Abbasiyah. Video dari Alvina Amiratun Nasikah. Dinasti Abbasiyah didirikan oleh Abdullah As-Soffah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Abbas. Di daulah ini terdapat 37 khalifah dan berlangsung dari tahun 132 sampai 656 Hijriah atau 750 sampai 1258 Masehi, yakni kurang lebih selama 5 abad. Saya akan menjelaskan beberapa khalifah yang ada di daulah Abbasiyah ini. Yang pertama yaitu Abdul Abbas As-Soffah, berkuasa pada tahun 132 sampai 136 Hijriah atau 750 sampai 754 Masehi. Selama kepemimpinannya, ia tidak terlalu fokus menaklukkan daerah lain karena pertempuran di kawasan Turki dan Asia Tenggara terus bergejolak, dan juga karena kesibukannya mengurus masalah internal untuk menguatkan pilar-pilar negara yang saat itu belum sepenuhnya selesai. Yang kedua, Abu Ja'far al-Mansur, berkuasa pada tahun 136 sampai 158 Hijriah atau 754 sampai 775 Masehi. Khalifah al-Mansur terkenal sebagai arsitek pembangunan dan pengembangan. Prestasi-prestasi yang didapatkan beliau saat menjadi khalifah yaitu memulai program pembangunan secara besar-besaran. Ia membangun kanal-kanal dan saluran irigasi sehingga lembah Irak menjadi lahan pertanian dan perkebunan yang subur dan makmur. Kedua, membangun sarana dan prasarana jalan sehingga lalu lintas dagang antar kota atau wilayah menjadi mudah. Ketiga, membangun masjid di banyak kota dan merenovasi masjid-masjid yang sudah ada. Membangun banyak rumah sakit dan membangun banyak panti yatim piatu dan panti jompo. Membangun gedung-gedung dan kantor pemerintah. Membangun kota Baghdad sebagai ibu kota Daulah Abbasiyah. Sebagaimana para khalifah Daulah Abbasiyah yang lain, Khalifah al-Mansur terkenal sebagai tokoh pemerintahan yang akomodatif dan tokoh negarawan yang toleran dan inklusif. Yang ketiga, Khalifah Harun ar-Rasyid, berkuasa pada tahun 170 sampai 193 Hijriah atau 786 sampai 809 Masehi. Khalifah Rasyid mempunyai reputasi dan nama besar yang banyak mengukir prestasi dan
distribusi bagi rakyat dan negaranya. Ia menjabat sebagai khalifah pada usia 25 tahun. Prestasi-prestasi yang didapatkan beliau saat menjadi khalifah yaitu gerakan besar-besaran, penerjemahan dan literatur Persia, India, Yunani klasik dan Syriani ke dalam bahasa Arab. Untuk menyukseskan mega proyek penerjemahan ini, Khalifah mendirikan lembaga yang disebut Baitul Hikmah. Tidak hanya menerjemahkan buku-buku asing, para ilmuwan Arab Islam juga menciptakan banyak ide gagasan, pemikiran, dan elemen baru, sehingga terciptalah ilmu pengetahuan, kebudayaan, dan peradaban baru yang bercorak kearaban dan keislaman. Khalifah keempat, Abdullah bin Harun ar-Rasyid atau Al-Ma'mun ar-Rasyid. Berkuasa pada tahun 198 sampai 218 Hijriah atau 813 sampai 833 Masehi. Al-Ma'mun saat diangkat sebagai khalifah, ia baru berusia 28 tahun dan meninggal saat ia pada usia 48 tahun. Al-Ma'mun memerintah selama 20 tahun dan kurun waktu yang panjang ini memungkinkannya untuk berdedikasi kepada rakyat dan negaranya. Kemajuan, keberhasilan, dan kecanggihan sains, kebudayaan, dan peradaban pada masa Daulah Abbasiyah di bawah pemerintahan Khalifah Al-Ma'mun yang berlangsung secara impresif selama 20 tahun. Runtuhnya pemerintahan Abbasiyah. Terdapat dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal. Yang pertama, hubud dunia, kecintaan kelebihan terhadap kemewahan dunia. Yang kedua, konflik keluarga kerajaan yang berujung pada perebutan kekuasaan. Yang ketiga, meningkatnya konflik keagamaan. Yang keempat, melemahnya jiwa patriotisme dan nasionalisme. Faktor eksternal. Yang pertama, perang salib yang berkepanjangan. Yang kedua, serangan dari tentara Mongol yang dipimpin oleh Hulagu Khan. Yang ketiga, munculnya kerajaan Syafawiyah di Iran, kerajaan Utsmani di Turki, dan kerajaan Mughal di India. Yang kelima yaitu kejayaan peradaban Islam di Spanyol. Video dari Siti Nuriyah. Masuknya Islam ke Spanyol. Islam pertama kali masuk ke Spanyol pada tahun 711 Masehi melalui jalur Afrika Utara. Spanyol sebelum kedatangan Islam dikenal sebagai nama Iberia atau Asbania. Kemudian disebut Andalusia ketika negara subur itu dikuasai bangsa Vandal. Dan perkataan Vandal inilah orang Arab menyebutnya Andalusia. Dalam proses penaklukan Spanyol, terdapat 3 pahlawan Islam yang dapat dikatakan paling berjasa memimpin satu-satunya pasukan ke sana. Mereka adalah Tarif bin Malik, Tariq bin Ziyad, dan Musa bin Nusair. Perkembangan Islam di Spanyol. Periode pertama pada tahun 755 Masehi sampai 912 Masehi. Pada periode ini, Spanyol berada di bawah pemerintahan seorang yang bergelar Amir atau Panglima atau Gubernur, tetapi tidak tunduk kepada pusat pemerintahan Islam yang ketika itu dipegang oleh Khalifah Abbasiyah di Baghdad. Pada periode ini, umat Islam Spanyol mulai memperoleh kemajuan-kemajuan baik di bidang politik maupun bidang peradaban. Abdul Ar-Rahman Ad-Dakil mendirikan Masjid Cordova dan sekolah-sekolah di kota-kota besar Spanyol. Periode ketiga pada
kedua pada tahun 912 sampai 1013 Masehi. Pada periode ini, umat Islam Spanyol mencapai puncak kemajuan dan kejayaan, menyaingi kejayaan Daulah Abbasiyah di Baghdad. Abdul Ar-Rahman An-Nasir mendirikan Universitas Cordova. Periode ketiga pada tahun 1013 sampai 1086 Masehi. Pada periode ini, Spanyol terpecah menjadi lebih dari 30 negara kecil di bawah pemerintahan raja-raja golongan atau Al-Mulukut Tawaif yang berpusat di suatu kota seperti Seville, Cordova, Toledo, dan sebagainya. Periode keempat pada tahun 1086 sampai 1248 Masehi. Pada periode ini, Spanyol Islam meskipun masih terpecah dalam beberapa negara, tetapi terdapat satu kekuatan yang dominan, yaitu kekuasaan dinasti Murabitun dan dinasti Muwahhidun. Periode kelima pada tahun 1248 sampai 1492 Masehi. Periode ini Islam hanya berkuasa di daerah Granada di bawah dinasti Bani Ahmar pada tahun 1232 sampai 1492 Masehi. Berakhirnya kekuasaan Islam di Spanyol pada tahun 1492 Masehi. Umat Islam setelah itu dihadapkan kepada dua pilihan, masuk Kristen atau pergi meninggalkan Spanyol. Pada tahun 1609 Masehi, boleh dikatakan tidak ada lagi umat Islam di daerah ini. Kemajuan intelektual. Yang pertama, filsafat. Tokoh utama dalam sejarah filsafat Arab Spanyol adalah Abu Bakar Muhammad Ibnu Al-Saiq, yang lebih dikenal dengan Ibnu Bajjah. Yang kedua, sains. Abbas Ibnu Fama termasyhur dalam ilmu kimia dan astronomi. Ia orang pertama kali menemukan pembuatan kaca dari batu. Ketiga, fikih. Dalam bidang fikih, Spanyol dikenal sebagai penganut mazhab Maliki. Yang keempat, musik dan kesenian. Dalam bidang musik, seni suara, Spanyol Islam mencapai kecemerlangan dengan tokohnya Al-Hasan Ibnu Nafi yang dijuluki Zaryab. Yang kelima, bahasa dan sastra. Bahasa Arab telah menjadi bahasa administrasi dalam pemerintahan Islam di Spanyol. Faktor-faktor pendukung kemajuan. Yang pertama, Spanyol Islam kemajuannya sangat ditentukan oleh adanya penguasa-penguasa yang kuat dan berwibawa, yang mampu mempersatukan kekuatan-kekuatan umat Islam. Yang kedua, keberhasilan politik pemimpin-pemimpin tersebut ditunjang oleh kebijaksanaan penguasa-penguasa lainnya yang memelopori kegiatan-kegiatan ilmiah dan adanya toleransi yang ditegakkan oleh penguasa terhadap penganut agama Kristen dan Yahudi. Sekian tanggapan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.